Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kami bisa bertatap muka dengan antum semua, jemaah Masjid Baitul Ma'mun, tempat yang berkah di ba'da asar yang juga berkah, untuk kita membahas sebuah negeri yang berkah, negeri Palestina. Kalau kita bicara Palestina, banyak kisah, banyak suka, banyak duka, banyak pengalaman yang sudah saya rasakan selama 10 tahun terakhir, di mana tinggal di sebuah negeri yang terjajah. Ini sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan ketika tinggal di negeri yang merdeka. Dulu sebelum saya ke Gaza, saya hanya membaca sejarah tentang Indonesia yang pernah terjajah oleh Belanda, oleh Jepang. Bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia mempertahankan tanah airnya dengan peralatan sederhana. Bagaimana kejamnya penjajahan membantai warga pribumi. Dan ketika saya datang ke Gaza, ironis memang, sangat ironis, ketika setelah kami renungi lagi, saya merenungi lagi berkali-kali, kok hebat ya, di zaman modern ini kita masih menemukan ada negara terjajah. Kita hidup di era teknologi loh, di era komunikasi, di mana kita bisa melihat kejadian di ujung selatan dan di ujung utara di waktu yang bersamaan. Artinya tidak ada lagi yang tidak terungkap, semua sudah transparan. Tapi kita masih mendapatkan ada sebuah negeri yang terjajah. Ini bencana besar. Namun ada bencana yang lebih besar, yaitu ketika penjajahan ini hari ini itu jadi tontonan. Jadi tontonan miliaran pasang mata masyarakat dunia, tanpa ada usaha serius untuk mengakhiri penjajahan ini. Ini bencana besar. Tapi ada yang lebih besar lagi ternyata. Yang lebih besar lagi bencananya, yaitu apa? Ketika saya masih mendengar ada umat Islam, terutama di Indonesia, yang masih berani mengatakan bahwa penjajahan di Palestina bukan urusan kami, konflik ini bukan urusan kami, ngapain jauh-jauh bantu Palestina, kita juga masih banyak membutuhkan. Masya Allah. Orang yang berkata seperti ini dipertanyakan rasa humanismenya atau kemanusiaannya. Kalau yang berkata ini seorang muslim, maka dipertanyakan ini keimanannya, akidahnya. Karena bicara Palestina, kita bukan membicarakan sebuah negara yang seperti kebanyakan negara. Palestina ini punya kedudukan yang spesial di hati umat Islam. Palestina ini adalah pusat dari negeri Syam. Negeri Syam yang selalu didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah Syam kami, berkahilah Syam kami. 3 kali Rasulullah mendoakan Syam. Berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Sampai para sahabat komplain. Ya Rasulullah, kok yang didoakan Syam aja sih? Kami yang di Saudi Arabia, yang di Mekah, Madinah, kenapa enggak didoakan? Apa kata Nabi? Dari sinilah muncul zilzal atau guncangan atau fitnah dari Najd. Artinya keberkahan bumi Syam ini memang sudah jaminan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal imana hima taqul fitan huwa bisyam. Sesungguhnya keimanan itu ketika dunia itu dilanda oleh berbagai fitnah, maka adanya di mana? Di Syam. Kalau kita bicara keimanan ini artinya maknanya banyak ya. Keimanan artinya akidah atau keimanan ketenangan hati. Nah, dan Masya Allah, ini saya mau menyampaikan sebuah pengalaman menarik. Saya ke Gaza meninggalkan Indonesia tahun 2010 akhir. Bulan awal Desember 2010. Saya ikut sebuah rombongan namanya Asia to Gaza. Konvoi Asia to Gaza adalah konvoi yang
yang berisi 100 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara-negara di Asia. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari bahkan ada yang dari Amerika, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Iran, dari berbagai negara. Selama di perjalanan itu kami namanya konvoi darat ya. Jadi dari negara ke negara ini kita lewat jalur darat. Dari India, kemudian ke Pakistan, ke Bangladesh, masuk ke Iran masuk ke Turki masuk ke Suriah masuk ke Libanon masuk ke Mesir masuk ke Palestina. Semuanya jalur darat. Kita selama sebulan perjalanan jalur darat ke beberapa negara ini. Selama sebulan itu saya merasa asing. Wajar ya, anak rantau. Itu pertama kali itu saya keluar negeri. Tapi langsung saya dibawa ke berkeliling-keliling negara bersama 100 lebih aktivis. Dan saya merasa asing ketika saya di Suriah, ketika saya di Iran, ketika saya di Turki. Namun anehnya, ketika kami memasuki perbatasan Rafah, ini perbatasan yang menghubungkan antara Mesir dengan Palestina. Kami masuk ke wilayah Palestina. Padahal itu cuma terpisah oleh gerbang beberapa kilometer lah. Masuk. Itu sensasinya beda. Kaget saya. Jadi kita sudah di perbatasan itu sudah melihat ke arah Gaza, kata supirnya itulah Gaza yang di depan kita sudah akan sampai Gaza, Palestina. Hati itu membuncah kerinduan terhadap negeri para nabi. Kemudian kita melewati pos-pos militer pemeriksaan, masuk ke Gaza, disambut oleh orang-orang Gaza, oleh kepolisian Gaza, oleh petugas-petugas Gaza. Itu Masya Allah, sensasinya luar biasa. Saya merasa saya tidak sedang berada di negara asing. Saya merasa, kok perasaan saya sih kayak di rumah, kayak di Indonesia. Padahal selama ini sebulan ini saya merasa seperti di negara asing. Saya masih terus berpikir, melihat orang-orang Gaza ini, Masya Allah, antum kalau suatu hari antum ke Gaza ya, antum akan menemukan perbedaan yang sangat kontras antara petugas Mesir dan petugas Palestina. Cara berinteraksi mereka, cara memperlakukan kita, cara mereka tersenyum, cara mereka menyapa, beda sekali. Memang orang Gaza ini baik-baik banget, sopan santun dan penuh kehangatan. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya ketika kami sampai langsung disambut dengan hangat. Kami merasa ini seperti bukan di tanah asing. Saya kira saya sendirian. Saya kira mungkin perasaan saya doang gitu loh. Nah, saya mulai curhat sama sesama WNI. Saat itu dari Indonesia sekitar 20 orang dari Indonesia. Ada yang dari wartawan TV One, ada 3 orang dari TV One, ada juga yang dari Voice of Palestine Indonesia VOP, ada yang juga yang dari Metro TV, ada yang juga dari Mercy. Ketika saya ngomong ke mereka, ngobrol, saya bilang, Mas, kok saya merasa nggak merasa asing loh di sini loh, merasa di antara di tengah-tengah keluarga. Apa mereka bilang? Sama kami juga. Ternyata perasaan itu dirasakan oleh semua delegasi dari Indonesia. Aneh. Bahkan ini saya pengalaman nyata juga ya. Tahun 2021 kami dibombardir di Gaza. Kalau kita bicara dibombardir di Gaza ini saya ingin membuka memori kita tentang bombardir di Gaza seperti apa sih? Bentar ya. Ini beberapa video yang kami rangkum. Ini kejadian ini bulan Mei 2021. عدنان تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن يكون هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل.
إذا قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل. Jadi jangan dibandingkan dengan aksi-aksi terorisme di Indonesia yang pakai bom panci ya, gitu kan, wah kayak heboh diberitakan di media saat ini kan. Pernah gak ada aksi terorisme sebesar ini di Indonesia? Artinya apa? Artinya sangat mengerikan kondisinya itu. Dan ini gedung yang dibom ini saya tahu banget karena saya hampir setiap hari melewati gedung ini. Ini dekat dengan kantor lembaga yang saya dirikan, dekat sekali, cuma 1 menit jaraknya kalau dari kantor saya ini. Dan selama saya di rumah itu biasa gitu kita mendengar ledakan di sekitar kami sampai bergetar tuh. Dan kalau agresi terjadi ini satu hari itu bisa 1000 roket bisa dijatuhkan ke Gaza oleh Zionis itu. Bayangkan 24 jam itu nggak berhenti tuh, terus sampai 1000 rudal yang dilontarkan menghujam. Dan bangunan-bangunan yang diserang ini bukan bangunan kosong ini. Contoh ini ya. Ini bangunan ini 2 hari sebelum saya ke lokasi ini nama lokasinya Ar-Rimal bagian utara. Rimal itu di ibu kota Gaza. 2 hari sebelum saya ke tempat ini itu masih berupa gedung. 4 gedung berjejer, 1 gedung itu 8 lantai. 8 lantai. Dan di malam hari sekitar di dini hari ya, jam 2, jam 1, jam 2 dini hari, ketika masyarakat sedang tertidur lelap, kaum wanita, anak-anak lagi tidur di dalam rumah mereka, beberapa roket menghujam gedung ini. Dalam satu serangan itu berapa yang meninggal? 47 warga sipil meninggal seketika. Dan yang terluka 50 yang terluka. Totalnya korban sekitar 97. 100 lah, kita anggap 100 dalam satu serangan. 47 terluka, 47 meninggal, 50 orang terluka. Dan kalau kita bicara luka bom reruntuhan ini, jangan kita pikirkan luka-luka lecet atau keseleo, bukan. Saya pernah wawancara seorang anak usia 15 tahun. Dia ini pernah dia pernah selamat dari runtuhan. Saya tanya, bagaimana sih sensasinya? Bagaimana waktu kamu berada di dalam runtuhan? Apa dia bilang? Pertama, kami shock. Telinga tuh penging karena kerasnya ledakan. Kedua, gelap. Bayangkan untuk lagi tidur tiba-tiba ledakan terlempar sana sini kan, akhirnya tiba-tiba kalian tersadar dalam reruntuhan gelap. Ketika bernafas tuh bukan menghirup udara, tapi menghirup debu konstruksi, semen-semen itu kan, sesak. Jadi yang dihirup itu kok udara segar, tapi konstruksi sesak. Kemudian juga darah mengalir, tangan tergencit, bahkan ada dia bilang tangan sebelah kiri ini tertusuk besi konstruksi yang tebal itu, tembus. Bayangkan tuh, itu kalau bergerak sakit banget itu. Berjam-jam dalam kondisi seperti itu. Tolong berjam-jam. Dan ketika ada alat-alat berat untuk mengevakuasi, itu nggak mudah evakuasinya. Reruntuhan seperti ini bagaimana evakuasinya? Jadi dari 50 yang terluka itu banyak yang meninggal itu. Ini kisah nyata. Maka saya juga ingin memperlihatkan satu video lagi nih. Ini saya mendatangi sebuah keluarga, namanya keluarga Abu Hattab. Nah, ini adalah satu dari 2 anak yang selamat dalam serangan malam hari itu. Tanggal 15 Mei 2021.
Itu peristiwa apa? 15 Mei. Lebaran tahun lalu. Kan tanggal 15 Mei kan? Ini namanya Maria. Nama anak ini Maria. Dia usia 8 tahun. Dia malam itu sedang bersama 12 kerabatnya. Kerabatnya itu ibunya, kakak adiknya, bibinya dan keluarga bibinya. 12 orang. Lagi mempersiapkan untuk menyambut lebaran di pagi harinya. Kan sama kayak kita lah. Kita kan biasanya kalau mau lebaran itu kan malamnya kan lipet-lipet baju gitu ya. Nyiapin baju-baju baru gitu kan. Terus juga masak-masak ketupat sama opor ayam. Sama mereka juga ada makanan khusus. Makanan spesial di lebaran itu ada mereka. Mereka lagi bersiap-siap di malam hari. Di lantai 3, rumah mereka itu lantai 3. Mereka lagi di lantai teratas. Tiba-tiba apa? Ditarget rumah mereka. Itu nggak ada lakinya, perempuan semua sama anak-anak. Dari 12 orang, 10 meninggal. 2 yang selamat, Maria, dan satu lagi namanya Umar, usia 5 bulan. Masya Allah ya, memang qadarullah. Bayi ini selamat dari serangan tersebut. Maria ini bagaimana selamat ketika bom jatuh? Dia terlontar dari lantai 3 jatuh ke trotoar dan tertimpa beberapa reruntuhan sampai kita lihat masih ada bekas operasi itu sebelah ini ya, sebelah kirinya, bekas jahitan. Dan kita lihat ekspresi mukanya. Menurut ayahnya saat itu di luar, nggak di rumah. Menurut ayahnya, Maria ini anaknya periang, cerdas, aktif. Tapi semenjak kejadian itu nggak bisa ngomong. Kami berusaha untuk berkomunikasi, nggak bisa dia. Trauma, wajar lah. Siapa yang nggak trauma? Jangan Maria, kita aja yang dewasa seperti ini. Bagaimana nggak trauma? Terbangun melihat semua anggota keluarga kita sudah meninggal. Dan kita lihat juga di sini. Ini lokasi runtuhan rumahnya. Ini dia. Ketika kami di situ, itu di bawah reruntuhan itu masih ada beberapa potongan-potongan tubuh yang belum dievakuasi hari itu. Dan kita juga diajak untuk melihat kondisi. Nah, ini bajunya Maria ini. Ini bajunya Maryam. Dia punya kakak namanya Maryam, meninggal malam hari itu. Ini baju barunya yang harusnya dikenakan untuk lebaran saat itu. Ini baju yang merah ini baju Maria nih, harusnya dikenakan. Dia kakak Maryam yang masih hidup namanya Maria. Jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana beratnya hidup di tengah bombardir seperti ini. Dan yang lucunya, peran media-media yang hari ini dikuasai Yahudi ini telah berhasil merendahkan kecerdasan kita sebagai seorang manusia. Berhasil menghina kecerdasan kita. Kita lihat, ini yang membombardir Palestina atau Israel. Yang nyerang siapa? Yang bunuh siapa? Yang ngebom siapa? Israel ya. Tapi apa yang sampai ke kita? Hati-hati. Awas, jangan bantu Palestina. Bantu Palestina berarti bantu teroris. Ada yang seperti itu. Hati-hati. Mereka teroris orang Palestina. Israel itu adalah korban, victim. Dan kita nggak bisa berargumen banyak. Oh iya. Jadi kita ragu mau bantu Palestina itu. Takut dibilang teroris. Padahal jelas-jelas ini yang ngebunuh, yang ngebantai puluhan orang ini Israel, yang ngebom Israel, yang nyerang Israel, yang korbannya Palestina, tapi yang dituduh teroris orang Palestina. Nah, jadi di tengah gempuran yang dahsyat ini, saat itu setelah gempuran berakhir, saya baru tahu ternyata ada seorang wanita asal Indonesia terjebak di Gaza.
Dia seorang Kristiani, seorang non Muslim. Dia masuk ke Gaza ini setahun yang lalu, setahun sebelumnya, dan dia masuk sebagai volunteer atau relawati Palang Merah Internasional. Saya datangi tuh, saya kontak, saya datangin kantornya, saya wawancara dengan mbaknya kan. Mbak, bagaimana mbak sensasi hidup di dalam sarang teroris? Gaza ini kan dilabeli sarang teroris ya, oleh Amerika kan, sarang teroris. Saya tanya ke mbak itu, bagaimana sih sensasi mbak rasanya tinggal di sarang teroris? Apa kata dia? Nggak tahu mas, aneh mas. Saya betah banget di sini. Ini dia orang Kristiani, dia bukan orang Muslim. Dia bilang saya betah banget di sini. Orang yang ramah-ramah, baik. Saya, kata dia, saya mas kalau saya boleh bawa keluarga saya akan bawa mereka tinggal di sini di Gaza. Jadi sebegitu terasanya ketenangan dan keberkahan Palestina. Memang itu saya sering ditanya oleh wartawan ketika saya live, misalnya live di televisi, saya ditanya presenter tugasnya tuh, Mas Husain memang nggak takut mas tinggal di negeri yang konflik, negeri yang banyak bombardir, ya, negeri yang terjajah, emang nggak takut menjadi korban? Nah gitu ke saya kan. Apa jawaban saya? Mbak, kita sebagai seorang Muslim nggak boleh mengikat kematian dengan satu kondisi tertentu. Saya bilang, kalau sudah ajal, jangankan di Gaza, di kamar mandi pun kita pasti mati. Ya enggak? Ajal ini enggak ada kaitan dengan tempat atau dengan kondisi. Berapa banyak orang yang meninggal di atas kasur tempat tidur? Banyak enggak? Ada enggak orang yang takut tidur di atas kasur? Enggak ada kan? Pengen tidur takut banyak orang mati di atas kasur, saya nggak mau tidur di atas kasur. Artinya ini kita sebetulnya paham bahwa nggak ada kaitannya antara kematian atau ajal dengan situasi tertentu gitu. Nah, jadi ternyata keberkahan Palestina ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, orang non Muslim pun betah dan merasa nyaman meskipun di tengah dentuman bom itu. Dan di Gaza itu banyak orang Kristen tuh. Saya pernah, kalau antum pernah ngikutin vlog saya di YouTube, saya pernah ngevlog masuk ke dalam gereja Ortodok, gerejanya orang-orang Kristen di Gaza. Itu toleransinya mantap sekali tuh. Jadi setiap gereja itu dijaga oleh kepolisian Muslim. Jadi dijamin keselamatannya oleh orang-orang Muslim sana. Dan gereja pun itu dijadikan target serangan-serangan Zionis beberapa kali. Nah, makanya jadi sebetulnya saya berpikir kalau ada orang-orang Muslim yang tidak maksimal dalam memperjuangkan Palestina, dalam membantu Palestina, mungkin karena kekurangan fahaman kita tentang Palestina. Apa yang sedang kita perjuangkan? Kenapa kita harus memperjuangkan Palestina? Apakah benar Palestina ini nggak ada kaitan dengan kita? Apakah ini urusan mereka aja? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab. Itulah tugas saya. Kenapa saya jauh dari Gaza ke Indonesia? Saya safari dakwah. Saya ke Sumatera Utara, keliling ke Batubara, ke Medan, ke Siantar, ke Deli Serdang. Kemudian saya ke Riau, Pekanbaru, kemudian ke Sumatera Barat, kemudian Surabaya, kemudian ke Kalimantan Barat, kemudian ke Sulawesi Selatan, dan sekarang Sulawesi Tenggara. Saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi yang selama ini tidak sampai kepada umat Islam Indonesia, terutama anak muda nih ya. Anak mudanya itu harus paham nih. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang liberal yang merasa paling tahu tentang konflik Palestina? Di sini pernah gak ada yang dibully itu oleh orang sekitar ketika kita sedang aktif membantu Palestina? Ada gak di sini? Ngapain sih sosok bantu Palestina gitu? Ngapain sih sosok aktif untuk Palestina?
Ada yang seperti itu di sini. Ya, biasanya ada. Saya banyak banget dapat keluhan. Ustaz, saya ini Ustaz kadang kalau lagi ngumpulin donasi, galang donasi itu ada aja Ustaz yang nyeletuk bahwa ini apa buang-buang waktu, ngapain jauh-jauh bantu Palestina kalau kita juga masih membutuhkan gitu. Nah, makanya kita harus pertama mengedukasi diri kita dulu. Kita mungkin kurang semangat, kurang all out dalam memperjuangkan Palestina karena kita nggak paham. Tadi ikhwan fillah, suatu hari saya berdiri, mohon maaf ya. Suatu hari saya pernah diundang oleh sahabat saya orang Gaza, dia anak muda, tapi dia ini pimpinan salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Gaza, lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi, namanya Muhammad Abu Sidu. Dia undang saya ke kantornya dan kita ngobrol, ngopi bareng. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, lau ta'raf kam ana za'lan. Kalau kamu tahu betapa saya ini kecewa, saya marah terhadap umat Islam dunia. Saya bilang, kenapa? Apa dia bilang? Saya kecewa. Apakah umat Islam ini harus menunggu melihat kami dibombardir, kami diserang, rumah-rumah kami dihancurkan, anak-anak kami dibunuh bergelimpangan di jalanan bersimbah darah? Apakah mereka harus menunggu kami itu diserang bertubi-tubi secara brutal baru mereka mau menoleh ke arah kami, baru mereka mau peduli kepada kami, simpati kepada kami? Tapi ketika media-media mereka tidak menayangkan tentang kami, tentang Palestina, mereka bungkam. Umat Islam ini berhenti simpati, berhenti peduli, berhenti menoleh atau memperhatikan Palestina. Benar gak? Ada nggak seperti ini di kita? Ada nggak di sini mbak? Memang ini pahit, tapi kita harus akui, kita ini masih sangat dikontrol dan dikendalikan oleh media. Kapan kita bersimpati, kapan kita menangis, itu tergantung media, ya kan? Ketika TV One ini menayangkan tentang Palestina, kita semua melotot, menangis berjamaah, sakit hati ini, berdoa untuk Palestina, di mana-mana qunut nazilah, kemudian berbondong-bondong mengirimkan bantuan donasi ke Palestina. Namun ketika TV One berhenti menayangkan, padahal itu penjagaan belum selesai di Palestina, konflik belum berakhir, tapi karena media-media ini berhenti menayangkan, kita ikut berhenti, kita ikut balik badan, seolah-olah Palestina sudah merdeka, seolah penjagaan sudah berakhir. Benar gak Pak? Benar gak Bu? Jadi ini artinya apa? Kita benar-benar sedang dikendalikan oleh media. Kalau saya boleh analogikan ya, ini seolah-olah orang Yahudi, kan kita tahu lah siapa yang menguasai media, Yahudi kan, ya. Nah, seolah orang-orang Yahudi ini memberikan semacam apa namanya itu, pengumuman. Oke, umat Islam Indonesia, kami akan membombardir Gaza 2 minggu ini. Silakan media-media televisi, silakan semuanya, meskipun tidak secara langsung ya intrusinya, tapi mereka bermain. Silakan semuanya tayangkan kebrutalan kami, ditayangkan, dan umat Islam silakan tonton bagaimana kami akan membunuh warga Palestina. Tonton terus, menangis berjamaah silakan, simpati berjamaah, peduli berjamaah, kalau perlu kirim bantuan nggak apa-apa. Setelah 2 minggu bombardir berlangsung, oke, stop, media berhenti menayangkan. Oke, umat Islam Indonesia kembali ke kesibukan masing-masing, kembali ke rumah masing-masing, tidur lagi dengan nyenyak, makan dengan kenyang, jangan lagi mengarah ke Palestina, biar kami melanjutkan penjajahan ini dengan leluasa. Seperti itu analoginya ya. Dan itu terjadi itu. Maka tugas saya datang hari ini itu untuk membangunkan kita. Memang terkesan bahwa
Mereka itu orang Palestina hanya menderita ketika mereka dibombardir. Tapi enggak, Pak. Malah ketika saat inilah waktu-waktu tersulit yang mereka hadapi. Ketika mereka berusaha bangkit, ketika mereka berusaha kembali mendirikan rumah-rumah mereka dari puing-puing bangunan, ketika air mata mereka belum kering, luka mereka masih basah, duka mereka masih dalam, ketika mereka berusaha untuk bangkit kembali, namun mereka terkejut karena mereka mendapati umat Islam sudah balik badan. Umat Islam sudah melupakan mereka. Umat Islam sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sementara mereka harus sendirian bangkit, sendirian mendirikan rumah-rumah yang hancur, mengobati luka mereka, mengusap air mata mereka sendiri. Bertanya-tanya mereka, di mana umat Islam hari ini? Di mana umat Islam hari ini? Ini Gaza ya. Kita lihat Masjidil Aqsa. Kita bicara Palestina, kita jangan lupakan juga Masjidil Aqsa itu masjid tersuci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid tertua umat Islam setelah Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam. Makanya saya ikut konferensi internasional Turki sekitar 3 bulan yang lalu. Saya ketemu kami para peserta dipertemukan dengan para petinggi-petinggi Palestina dari gerakan Hamas. Mereka langsung melabrak kita. Apa kata mereka? Ismail Haniyah ngomong gini kita. Wahai umat Islam, kalian ini sudah bukan lagi waktunya menunjukkan aksi-aksi solidaritas. Ini bukan lagi saatnya. Kalau misalnya orang-orang Barat, oke lah. Antum ada yang tahu Emma Watson? Tahu Emma Watson? Tahu Emma Watson nggak? Ini artis muda Inggris. Dia pemeran Hermione Granger di film Harry Potter. Anak muda usia 20 tahunan, non Muslim. Dia punya follower 65 juta follower di Instagram. Kita akan buka deh. Saya akan memperlihatkan ini contoh sebuah solidaritas. Dan kalau bicara solidaritas ini nggak mesti orang Muslim, orang non Muslim pun mereka tersentuh ketika melihat Palestina. Kita lihat ya, ini Emma Watson, dia punya 65,8 juta follower di Instagram. Kita lihat, kita scroll ke bawah. Antum lihat ini postingan ini? Lihat postingan ini? Solidarity is a verb. Ada bendera Palestina. Ini anak muda non Muslim dan punya banyak follower, tokoh publik figur. Dia tahu ketika dia memposting tentang Palestina, dia tahu konsekuensinya. Akan dibully, akan dibilang antisemit, akan dibilang radikal. Dia tahu. Tapi karena dia punya rasa kemanusiaan, masih sensitif, dia berani ambil resiko. Ini non Muslim. Ini namanya solidaritas, kemanusiaan. Ini tamparan buat kita nih, buat para selebgram dunia Indonesia yang kadang masih alergi untuk meletakkan hal-hal berbau Palestina di postingannya, ya enggak? Takut dibilang radikal, takut dibilang politisir gitu ya. Politisasi. Tapi kita umat Islam, satu orang itu diamankan, terus ada dia sepatu di luar tuh. Udah. Ya,
Jadi ketika kami di Istanbul, kami dilabrak oleh Ismail Haniyah. Tahu Ismail Haniyah? Ismail Haniyah ini Ismail Haniyah saya kasih lihat ya. Dia itu adalah mantan Perdana Menteri Palestina. Ismail Haniyah. Ini dia memberikan materi dalam konferensi itu. Ini Ismail Haniyah dan ini adalah Khalid Mish'al, dua-duanya petinggi gerakan Hamas. Dia labrak kita. Apa dia bilang? Umat Islam ini kalian ini sudah bukan lagi waktunya menunjukkan aksi solidaritas. Bukan. Tapi kalian ini harus paham, antum ini korban. Antum korban secara langsung. Antum bukan lagi orang yang pihak ketiga yang jadi hakim, juri dari jauh. Kita ini korban. Maksudnya apa? Yang sedang dinistakan oleh Yahudi hari ini itu bukan masjid orang lain, itu masjid kita, Masjidil Aqsa. Antum tahu bagaimana kondisi Masjidil Aqsa? Ini video ini diambil bulan Ramadan tahun lalu dan sampai hari ini masih terjadi. Setiap hari ini. Ini diambil ketika umat Islam sedang i'tikaf, sedang membaca Quran, sedang sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba diserbu dengan brutal, Al-Quran dinistakan, ditembaki dengan gas-gas bom molotov, gas air mata, dinistakan. Dan video ini diambil oleh seorang ibu-ibu Palestina dengan menggunakan smartphone-nya sambil dia mengirimkan pesan kepada kita. Anda perhatikan video ini baik-baik ya. Inilah kondisi Masjidil Aqsa, masjid kita semua. Kalau kita melihat tayangan ini dan kita nggak marah, maka dipertanyakan keimanan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tushaddu rihal illa thalathah, ila al-masjidil haram, wa ila al-masjidil hada, wa ila al-masjidil aqsa." Kata Nabi, tidak direkomendasikan kepada umat Islam yang mau berpergian jauh, mau pelesiran, mau liburan, kecuali ketiga tempat ini. Jadi kalau kalian mau punya uang, mau pergi jarak jauh, jalan-jalan jauh, itu jangan, kecuali kalian datang dulu tiga masjid ini. Pertama kata Rasulullah apa? Masjidil Haram di Mekah. Kedua, Masjidil Hada, Masjid Nabawi di Madinah. Dan ketiga apa? Masjidil Aqsa. Artinya apa? Ini pesan kepada umat Islam, saya titip Masjidil Aqsa kepada kalian. Masjidil Haram alhamdulillah kondisinya bagus, bersih, nyaman, dijaga dengan baik. Masjid Nabawi Masya Allah penuh setiap hari kan, wangi, bersih, enggak banyak kekurangan air. Dan Masjidil Aqsa inilah kondisinya. Terowongan-terowongan di bawah itu banyak rusak di kanan kiri, kotor, dan bukan umat Islam yang punya kuasa penuh di sana, orang Yahudi. Artinya ini kita sekarang maaf aja ya, saya sedikit ekstrim, kita sedang mengkhianati perintah Nabi SAW. Kita sedang diamanatkan untuk menjaga Masjidil Aqsa hari ini, dan itu bukan tugas orang Palestina doang, itu tugas kita semua. Kita sebagai yang mengaku sebagai umat Islam, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga Masjidil Aqsa, seperti yang dimiliki oleh warga Palestina kewajibannya. Dan kita lihat hari ini kondisinya. Oke, sekarang kita nggak bisa ke sana. Saya bukan hanya mau mengajak
Ayo habis ini kita semua urus paspor, kita ke Masjidil Aqsa. Ya enggak juga, enggak logis itu namanya. Tapi kita harus paling tidak gelisah, itu dulu pertama. Gelisah dulu kita. Marah. Dan kita bertanya, kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Baik. Tadi apa yang harus kita lakukan terhadap Masjidil Aqsa? Ini pertanyaan pentingnya hari ini ya. Dan pertanyaan ini sudah pernah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan untuk Palestina? Ini sudah dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan? 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Maimunah. Tes. Siapa yang Maimunah? Maimunah adalah salah seorang sahabiyah yang juga maulatun Nabi. Maksudnya apa? Maulat itu artinya hamba sahaya atau pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Kita hari ini di bulan Rajab, bulan Hijriah ya, bulan Rajab. Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kita bicara Isra Mi'raj, kita nggak bisa melepaskan dengan Masjidil Aqsa ya kan? Dalam sebuah ayat, sebelum saya masuk ke hadis tadi ya, kita juga harus lihat dulu nih. Ayat tentang Isra Mi'raj ada di surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Kata Allah, Subhanalladzi, Maha suci zat yang telah memperjalankan seorang hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram. Di mana? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Perhatikan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan seekor tunggangan namanya buraq dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, gitu kan ya? Ke langit kan? Untuk mendapatkan perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak mampu menerbangkan Nabi SAW dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat? Allah mampu gak? Allah bisa gak? Kenapa Allah gak lakukan? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Jauh-jauhin aja. Ini penting. Karena menurut para ulama ketika mentafsirkan ayat ini isyarat kepada Muhammad yang hari itu sedang dirundung rasa duka, ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal oleh Abu Thalib pamannya yang tercinta. Sedang sedih, Allah hibur dengan Isra Mi'raj, sekaligus Allah berikan kegelisahan yang lebih besar. Wahai Muhammad, jangan lama-lama kamu gelisah tentang sekitar kamu. Inilah kegelisahan kamu yang seharusnya. Dibawa Allah ke Palestina, dan saat itu Palestina sedang dalam kondisi terjajah oleh Romawi. Bahkan Masjidil Aqsa hari itu sedang difungsikan sebagai kandang kudanya pasukan Romawi. Bayangkan. Itu Allah tunjukkan kepada Muhammad, ini masjid ini harus kau perjuangkan. Yang sedang diinjak-injak, yang sedang dihina. Inilah tugas kamu. Makanya setelah Nabi SAW pulang ke Mekah, kemudian berhasil mengislamkan Madinah dan membebaskan Mekah, langsung Nabi SAW mengirim pasukan ke arah Masjidil Aqsa. Disitulah kompas atau titik perjuangan umat Islam. Nah, makanya saat itu ketika beliau, ini hadis ini entah di Mekah atau di Madinah ya, kalau tidak salah masih di Madinah. Saat itu Maimunah, seorang hamba sahaya, itu gelisah. Para sahabat gelisah.
tentang meninggalkan Masjidil Aqsa yang terjajah oleh Romawi. Makanya beliau bertanya, qalat, berkata siapa Maimunah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Itu ada sebutan lain untuk Yerusalem. Itu ibu kota Palestina, Baitul Maqdis. Ya, atau sebagian menafsirkan itulah Palestina, Baitul Maqdis. Nah, bertanya, bayangkan seorang hamba bertanya tentang Baitul Maqdis. Artinya ini memang kegelisahan semua pihak. Apa kata Rasulullah? Qala Abdul Mansar wal Mahsyar. Pertama, oleh Nabi diedukasi dulu. Baitul Maqdis itu adalah padang mahsyar, tempat seluruh umat manusia kelak akan dikumpulkan semuanya. Di mana? Di padang mahsyar, itulah Palestina. Itulah Baitul Maqdis. Adapun fatwanya, perintahnya, instruksinya, perhatikan. Ituhu fasallu fihi. Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ma siwah. Kata Nabi, kalau kalian minta fatwa saya, perintah dari saya, datang kalian semua ke Baitul Maqdis. Bebaskan Baitul Maqdis dan salatlah di sana. Kenapa? Karena barang siapa salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu sama dengan 1000 kali salat di masjid lainnya. Antum salat 2 rakaat subuh di Baitul Maqdis, 2 rakaat subuh, Allahu Akbar, sama dengan 2000 rakaat di Baitul Ma'mun ya. Masjid Baitul Ma'mun ini 2000 rakaat. Ada yang sanggup salat 2000 rakaat sekaligus? Itu kalau dicicil berapa? Berapa hari kalau dicicil 2000 rakaat? 3 tahun. Artinya kalian salat 1 hari di Baitul Maqdis seolah kalian salat 3 tahun berturut-turut di masjid-masjid lainnya. Itu keutamaannya. Tapi satu syaratnya, datang dan bebaskan. Datang dan, nah, masalahnya saat itu para sahabat masih lemah. Para sahabat belum mampu. Seperti kita hari ini. Kita mau gak bebaskan Baitul Maqdis? Kita mau gak? Mau gak sholat di Baitul Maqdis? Bisa gak hari ini? Gak bisa kita. Karena dikuasai oleh Yahudi. Kalaupun bisa itu pun harus dapat restu dari orang Yahudi. Kita jadi nggak bebas kalau ke sana. Kalaupun bisa kita duitnya mahal kalau mau ke sana. Itu pun kalau dikasih izin oleh orang Yahudi. Artinya kita nggak bisa, hari kita terbatas. Sama dengan situasi para sahabat hari itu kan. Makanya Maimunah berkata, qalat mana? Qalat berkata lagi Maimunah, ara'aita man lam yatik an yatahama ilayati. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami belum mampu ya Rasulullah? Kami belum sanggup. Kami masih lemah. Kami masih nggak ada pasukan untuk bebaskan Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah fatwanya? Perhatikan ya. Fatwa ini disampaikan di depan para sahabat, tapi berlaku untuk kita semua hari ini. Ya ini kan sering kita tanyakan, sering kita tanyakan kan, kita harus ngapain gitu kan? Dengar fatwa Rasulullah SAW. Qala Rasulullah bersabda, "Fal yuhdi laihi zaitan yusruju fi, fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi." Kata Nabi, kalau kalian belum sanggup ke Baitul Maqdis, kalau kalian masih lemah, tapi kalian mau bebaskan Baitul Maqdis dan kalian belum bisa, maka solusinya adalah fal yuhdi. Fal yuhdi ini asal katanya ahda yuhdi ihdaan, hadiah. Apa artinya? Kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Kirimkan apa? Kirimkan apa? Hadiah ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena barang siapa yang mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Gampang kan? Entar dulu ya. Kita cermati dulu, kita renung sekarang. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Kenapa tidak sedekah? Kenapa hadiah? Kenapa tidak misalnya, wahai umat Islam, kalau kalian mau bantu Palestina, kirimkanlah misalnya apa, sedekah ke Baitul Maqdis. Tapi enggak. Penggunaan istilah hadiah ini enggak sembarangan. Ini ada tujuannya. Maksudnya apa? Beda antara sedekah dan hadiah. Sedekah ini adalah pemberian dari seseorang yang kaya ke orang miskin. Namanya apa? Sedekah. Sedekah ini adalah dari orang mampu ke orang tidak mampu. Namanya apa? Sedekah. Dari orang yang punya uang ke orang yang tidak punya uang. Namanya apa? Sedekah. Dari tangan atas, tangan bawah. Namanya apa? Sedekah. Tapi hadiah bukan.
Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia banggakan, yang ia hormati. Hadiah. Ntar, coba ya misalnya bapak-bapak nih ya. Bapak misalnya mau ngasih surprise ke istrinya di rumah. Beli mukena baru, beli cincin 500 gram, cincin emas misalnya kan, kalung 1 kilogram misalnya kan. Terus ditaruh di bungkus yang sangat lux gitu ya, mewah. Pulang ke rumah, ketemu mama ibunya, ibu, coba tutup matanya deh. Tutup mata, pas dibuka, silakan bu, sedekah buat ibu, sedekah buat istriku tercinta. Pantas gak? Tapi apa namanya? Hadiah. Kenapa? Karena si bapak cinta sama si ibu, karena si bapak sayang dan hormat sama si ibu. Jadi intinya apa? Ini pesan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, jangan kalian memandang orang Palestina sebagai orang yang membutuhkan kalian. Jangan kalian memandang mereka, menganggap mereka sebagai orang yang membutuhkan uang kalian. Jangan. Tapi apa? Perlakukan mereka, anggap mereka, pandang mereka sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian sayangi, yang kalian hormati. Makanya pemberiannya namanya bukan sedekah, tapi apa? Hadiah. Kenapa kita harus memuliakan mereka? Karena mereka orang mulia. Mereka yang sekarang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa sendirian dengan jiwa dan darah mereka, dengan nyawa mereka. Mereka sedang mewakili perjuangan kita menjaga negeri Palestina, negeri para nabi. Ini negeri para nabi loh. Nabi Isa itu orang Palestina, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, orang Palestina semua. Makanya dinamakan negeri para nabi. Jadi kalau ada umat Islam yang mengaku beriman kepada para nabi, pengen dikumpulkan di surga bersama para nabi, tapi melihat negeri para nabi sedang dijajah dan kita diam-diam saja, tenang-tenang saja, maka dipertanyakan keimanannya. Mau tahu di mana muka kita? Malu kita. Kita mengaku beriman kepada para nabi, tapi melihat negeri para nabi dijajah, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, seolah bukan urusan kita. Memalukan. Hina kita kalau kita seperti ini cara berpikirnya. Ya, jadi ini adalah solusi untuk hari ini. Kalau kita belum mampu ke sana, kalau kita belum punya kekuatan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, paling tidak kata Rasulullah, falyuhdi ilaihi zaitan yusrifi. Kirimkan hadiah ke Palestina. Karena barang siapa kirimkan hadiah ke Palestina, maka dia seolah-olah telah sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini ini adalah momen berharga. Rugi kita ini sudah tidak ikut perang Badar. Di sini ada yang ikut perang Badar di sini, atau perang Uhud, ada yang ikut perang Uhud di sini. Kita perang Badar nggak dapat pahalanya, Uhud nggak dapat, perang Khandaq nggak ikut serta. Dan kita hari ini punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan memperjuangkan Masjidil Aqsa dengan cara kirimkan hadiah terbaik kita. Kalau kita juga lewatkan, sayang sekali, rugi kita. Dan sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membantu persiapan perbendaharaan orang yang berperang di jalan Allah, maka dia telah ikut berperang. Jadi kita nggak usah angkat senjata, nggak usah kita beli senjata, nggak usah. Cukup kita kirimkan hadiah terbaik kita untuk warga Palestina agar bertahan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin memutar satu video. Di sini ada yang kenal dengan Ustaz Ari Hidayat? Ada yang kenal Ustaz Ari Hidayat? Saya pernah ngisi kajian bareng dengan beliau tahun 2018, dan beliau pernah menitipkan pesan untuk Palestina. Makanya saya juga mohon doanya antum semua, semoga Allah mudahkan perjalanan saya. Makanya saya juga mohon doanya antum semua, semoga Allah mudahkan perjalanan saya ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Insyaallah. Dan titip pesan untuk warga Gaza bahwa kami pun di sini sangat merindukan berjumpa dengan saudara-saudara kami di sana, sama-sama beribadah di Al-Aqsa. Dan tolong sampaikan pada mereka, jika ada 1000 orang yang berjuang untuk Aqsa, maka kami akan termasuk di dalamnya. Jika itu hanya 100 orang, maka kami pun di dalamnya. Jika ada 10 orang, maka kami di dalamnya.
Dan jika ada cuma satu orang yang berjuang, maka katakan itulah kami orangnya. Jelas ya? Apa kata beliau? Kalau ada 1000 orang perjuangan Masjidil Aqsa, maka aku di dalamnya. Jika ada 100 orang, maka aku di dalamnya. Jika cuma 10 orang, maka aku di dalamnya. Dan jika cuma 1 orang memperjuangkan Masjidil Aqsa, maka itulah saya. Ini semangat yang mau kita pegang. Betapa beliau memahami pentingnya memperjuangkan Masjidil Aqsa. Dan saya ini di Gaza ini berkantor. Saya dirikan lembaga dan kami dirikan kantor di Gaza. Kantor lembaga kemanusiaan kami di Gaza. Kita punya pegawai di Gaza, orang Gaza. Anda tahu? Setiap hari saya didatangi oleh orang-orang Gaza kantor. Ada ibu-ibu bawa anaknya usia 5 tahun, 6 tahun. Mas Husen, anak saya punya masalah nih di organ dalam pencernaannya. Perlu operasi. Kami nggak punya uang. Saya kasih. Ada yang datang sekedar bayar kontrakan. Ada yang datang bawa anak yang mau kuliah, nggak punya uang. Ada yang datang apa? Ada yang datang sekedar untuk makan hari itu. Mas Husen, saya punya anak 7 di rumah. Suami saya sakit, nggak bisa bekerja. Kalaupun sembuh, kalaupun sehat, nggak ada peluang kerja. Hari ini kami nggak bisa makan. Ada nggak yang bisa kami beli? Bantu kami untuk makan hari ini. Saya kasih. Dia bukan cuma orang awam. Para pejabat datang ke saya, minta bahan bakar untuk operasional, mau operasikan kantornya. Petugas medis datang, kementerian datang, setiap hari datang, nggak berhenti ke saya. Tapi kan saya bilang, finansial saya terbatas. Saya bukan orang kaya. Saya uang dari mana? Saya cuma seorang aktivis kemanusiaan biasa, saya bilang. Nah, makanya saya bilang ke mereka, Bapak, Ibu, antum yang sabar di Gaza ya. Antum yang tegar di Gaza, yang kuat di Gaza. Saya akan pulang ke Indonesia, saya bilang. Saya akan mengemis untuk kalian. Saya akan meminta untuk kalian. Tapi kalian jangan mengemis kepada saya. Kalian jangan minta kepada saya. Kalian adalah orang mulia. Harusnya kami memuliakan kalian. Kalian ini adalah orang yang sudah mempertahankan kehormatan kami. Kami enggak tega melihat kalian minta kepada saya. Dari sinilah saya hari ini. Saya minta sinergi antum semua. Ayo, sama-sama kita bantu Palestina. Kita kuatkan mereka. Biar saya yang tanggung resiko tinggal di Gaza, bombardir, konflik gak masalah. Tapi antum kuatkan, agar ketika saya diminta oleh mereka, saya bisa bantu. Agar kita bisa menguatkan mereka di sana. Dan setiap kali saya datang ke mereka, saya bertemu face to face, saya door to door, saya sampaikan bantuan-bantuan ini. 3 hal yang saya sampaikan. 3 hal. Pertama saya bilang, Bapak, Ibu, ada titipan salam dari umat Islam Indonesia. Senang mereka itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata mereka. Yang kedua saya bilang, Bapak, Ibu, mohon maaf kalau kepedulian kami masih kurang optimal. Kami masih angin-anginan dalam membantu kalian. Mohon maaf kalau kalian belum maksimal. Itu yang kedua. Dia bilang, nggak apa-apa nak, kamu sudah baik banget. Dan yang ketiga saya bilang apa? Bapak, Ibu, Bapak yang tegar, yang kuat di Gaza. Karena kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini, saya bilang. Ada 200 juta umat Islam Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian. Itu saya akan semangat mereka itu. Kalian tidak sendirian. Kami, umat Islam Indonesia, akan selalu berdiri bersama kalian. Akan selalu membersamai kalian sampai kalian dapat kemerdekaan. Senang mereka itu, Masya Allah, terharu. Dan tugas kita untuk menjaga agar mereka tetap semangat seperti ini. Tugas kita agar menjaga anak-anak ini tetap tertawa, tetap bahagia seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mengandalkan Amerika, mengandalkan orang kafir, non muslim. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, maka dari itu saya datang kemari ke sini. Pertama, tugas saya satu, membangunkan kita semua. Ayo dong, bangun. Mulai hari ini kepedulian kita terhadap Palestina enggak boleh musiman, setahun sekali, setahun 2 kali. Setiap hari kita tanya, berapa yang meninggal hari ini di Palestina? Berapa rumah yang digusur? Berapa anak yang diculik? Itu selalu ada hari ini, selalu ada penculikan, selalu ada penggusuran, selalu ada penembakan di Palestina. Belum berakhir konflik ini.
Dan yang kedua, mumpung saya di sini, kalau ada yang mau menitipkan hadiahnya silakan. Silakan, karena ya enggak setiap hari untuk bertemu saya. Dan hari ini Gaza ini sedang dalam hari ini ya. Saya baru tadi pagi barusan saya telepon dengan tim saya di Gaza. Bagaimana Gaza ini terus dilanda musim dingin yang sangat ekstrim. Kalau kita bicara musim dingin di Gaza itu ya, itu 3 derajat sampai 0 derajat Celcius itu. Di sini ada yang punya AC di rumahnya kan? Coba di setel 16 derajat, dingin nggak? Ini 3 derajat bagaimana dinginnya? Di Gaza ini nggak ada salju, tapi di Gaza ini adanya barot. Saya akan kasih lihat barot. Jadi ini namanya barot. Ini lebih dingin dari salju. Saya di Turki saya ketemu salju, di Iran saya ketemu salju. Tapi barot ini dingin sekali. Makanya dalam doa iftitah kita sering baca doa iftitah ya, salat. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barat. Ya Allah, cucilah dosa-dosa kami dengan air, dengan salju dan dengan barat. Inilah penampakan barat. Jadi seperti butiran es dingin sekali. Makanya di Gaza ini, masya Allah ya, ini setiap tahun ada aja anak-anak yang meninggal. Ini yang terbaru, ini beberapa waktu yang lalu, tahun ini. Ini namanya Murad, usia 40 hari. Ini waktu masih hidup nih. Ini tim kita yang datang sana dan diberikan videonya oleh orang tuanya. 40 hari bayangkan. Karena dinginnya cuaca di Gaza, cuaca di Gaza, Murad ini meninggal kedinginan, beku. Ini tugas siapa? Ini tanggung jawab siapa kalau bukan kita? Kita sekarang punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Kita punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka agar tidak mati kedinginan, agar mereka bisa bertahan dalam kondisi sulit seperti ini. Dan jangan sampai kita menyesal. Jangan kita menganggap ini orang asing, ini adalah keluarga kita semua. Ya, semoga penyampaian kami yang singkat hari ini ya bisa bermanfaat. Demikian materi kami. Kurang lebih mohon maaf kepada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Akhir qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.